Warga memindahkan puluhan makam keluarga mereka yang terbawa pergerakan tanah di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Warga kesulitan mencari makam karena tanah sudah bergerak sejauh 30 meter. Warga dan tim gabungan bergotong royong membantu proses pemindahan sejumlah makam yang bergeser akibat tanah yang bergerak. Hingga hari Minggu kemarin, saudara, sebanyak 26 makam sudah dipindahkan dan masih ada puluhan lagi yang menunggu untuk ditangani. Selain sulit mencari makam yang telah bergerak, akses jalan yang rusak dan terputus juga membuat warga kesulitan untuk memindahkan jenazah. Proses pemindahan makam, kasihan sama udah ke bawah longsor, yang udah dipindahkan evakuasi 26, yang belum dievakuasi masih banyak. Iya. Ini rencananya dipindahkan ke mana, Pak? Rencananya dipindahin ke Kampung Sukamulya. TPU atau masih makam keluarga? Makam keluarga. Tim penyelamat gabungan mengumpulkan pengungsi yang tersebar di sejumlah titik ke gedung olahraga desa. Ini dilakukan untuk mempermudah penanganan korban tanah bergerak. Karena di antara korban, saudara, sudah ada yang mengeluh sakit. Sedikitnya ada 48 warga yang dipindahkan ke GOR untuk mendapatkan bantuan logistik dan juga kesehatan. Bagaimana situasi terkini di Purwakarta, Jawa Barat yang dilanda tanah bergerak? Kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Henry Irawan. Henry, selamat pagi. Sampai dengan hari Senin ini, bagaimana kondisi rumah warga yang terdampak dan berapa data yang sudah tercatat oleh pemerintah setempat? Ya, baik. Pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa kondisi tanah bergerak di lokasi di Kampung Cigintung dan Kampung Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat ini terus bergerak. Pantauan dari pihak BPBD, kerusakan rumah yang diakibatkan tanah bergerak ini pun terus bertambah. Rumah yang mengalami rusak berat dari awalnya 48, saat ini bertambah menjadi 58 rumah yang rusak berat dari 80 yang mengalami kerusakan ringan hingga berat. Adapun untuk pergeseran tanah yang terjadi di lokasi tersebut saat ini sudah bergeser sejauh 20 hingga 30 meter. Selain merusak rumah, akses jalan pun terputus dan nyaris tidak bisa dilalui oleh kendaraan dan hanya bisa berjalan kaki. Selain merusak rumah, pergeseran atau pergerakan tanah ini pun mengakibatkan makam-makam yang berada di kampung tersebut pun turut tergeser sehingga harus dievakuasi oleh warga atau keluarganya masing-masing. Data yang kami terima hingga Senin pagi ini sudah sebanyak 31 makam yang berhasil dipindahkan oleh pihak keluarga untuk dimakamkan kembali di tempat lain, dan puluhan lainnya masih menunggu untuk proses pemindahan. Adapun untuk warga yang terdampak dari pergerakan tanah ini bertambah menjadi 256 jiwa dari 83 kepala keluarga. Sementara kondisi di pengungsian sendiri, warga saat ini sudah mengisi GOR Pasir Munjul, milik Desa Pasir Munjul, yang memang disiapkan oleh pihak desa dan pihak BPBD untuk dihuni atau untuk sementara ditinggali oleh para pengungsi yang tidak bisa mengungsi ke tempat saudara ataupun ke tempat lainnya. Data yang kami terima bahwa pengungsi di lokasi GOR yang berada di belakang saya ini pun bertambah dari awalnya hanya 48 jiwa hingga Senin pagi ini menjadi 63 maksud kami 68 warga dari 21 kepala keluarga. Untuk kebutuhan para pengungsi sendiri secara umum telah terpenuhi, namun beberapa keluhan warga sudah merasakan sakit, mulai dari sakit kepala, mual, dan gangguan pencernaan. Sementara anak-anak pun sudah mulai ada yang terserang pilek, batuk, dan lainnya. Untuk penanganan kesehatan sendiri di pos siaga bencana ini sudah disiapkan tim medis yang selalu berjaga untuk memeriksa kesehatan para pengungsi di lokasi pengungsian ini. Nanda.
Baik, Henry, dengan kondisi pengungsi yang seperti tadi Anda katakan bahwa saat ini sudah banyak juga yang mengalami sakit begitu. Apa kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh pengungsi saat ini? Apakah obat-obatan juga sudah memadai di sana atau seperti apa? Untuk obat-obatan sejauh ini laporan atau informasi yang kami terima sudah disiapkan dan ada, bahkan secara rutin pihak medis melakukan pemeriksaan terhadap para pengungsi yang mengeluhkan sakit maupun pengungsi yang mengadukan kondisi kesehatan tubuh mereka masing-masing. Kami sempat berbincang dengan beberapa pengungsi bahwa yang dibutuhkan saat ini tuh adalah pakaian untuk ganti mereka, karena beberapa pakaian mereka tidak sempat diselamatkan saat mereka dievakuasi beberapa hari yang lalu. Pun dengan makanan bergizi bagi anak-anak mereka yang sangat dibutuhkan untuk mereka tinggal selama di pengungsian, sehingga mereka pun meminta kepada pihak pemerintah ataupun pihak lainnya untuk menyiapkan makanan bergizi, terutama bagi anak-anak mereka seperti susu, buah-buahan, dan makanan lainnya. Nanda. Kebutuhan sandang pangan tentu dibutuhkan oleh pengungsi di sana dan harapannya bahwa pemerintah setempat dapat memberikan solusi secepatnya karena tanah bergerak di sana masih masif. Dan tentu Henry, hati-hati dalam bertugas. Terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat.